Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Allahumma 'allimna kama 'allamta Adam wa fahhimna kama fahamta Sulaiman. Amma ba'd. Jamaah salat asar Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mengikuti pengajian ini, yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah segala urusannya, dimudahkan oleh Allah dalam mencari rezekinya, dan diberikan hidayah serta inayahnya senantiasa sampai hari akhir nanti. Bapak sekalian, pada sore hari ini kita sama-sama mengaji kitab Syarah Tajul Arus. Tajul Arus adalah kitab sufi tasawuf yang pada hari ini kita sampai pada tema tarqi'ul ibadah bil bukai wa tadarru'i liman kaburat sinnu. Tarqi'ul ibadah itu, tarqi itu aslinya menambal, nama apa makna aslinya. Tarqi di sini kita bisa bilang menambal atau kita bisa menguatkan ibadah kita. Artinya ibadah-ibadah kita itu harus di booster, harus dikuatkan. Bil bukai dengan menangis, wa tadarru'i dengan khusyuk, tadarru, penyerahan diri pada Allah secara total. Liman kaburat sinnu, untuk orang-orang yang sudah berusia. Kaburat sinnu itu mungkin yang umur sudah lewat dari 50 ke atas, itu dah kaburat. Bagi 60, 70 sudah kabir, sudah syekh, sudah lansia. Itu sebagai rasa syukur, ungkapan rasa syukur diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik umur itu adalah yang dipakai untuk beribadah pada Allah. Alangkah senangnya orang yang diberikan umur panjang dan digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa gunanya umur panjang kalau kita tidak bisa manfaatkannya pada Allah? Kalau kita sehari-harinya tidak bisa beribadah dengan baik, semakin panjang umur kita, semakin banyak dosa kita. Karena itu ketika kita dikasih umur panjang, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan umur itu dengan sebaik-baiknya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Yaqulu Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Ibnu Athaillah mengatakan, ya ayyuha syekh qad afnaita umrak. Wahai syekh, wahai orang yang sudah tua umurnya, qad afnaita umrak, umurmu sudah afnait. Fana itu artinya adalah rusak. Artinya umurnya sudah tua, sudah mendekati apa? Mendekati ajal mungkin. Artinya ini umur sudah tua. Itu harus mawas diri, harus tahu diri. Fastadrik ma fataka. Maka karena umur kita sudah di atas 50, sudah 60, 70,
fastadrik ma fataka. Cobalah diingat-ingat apa yang sudah lewat. Selama 60 tahun yang lalu itu, yang sudah berlalu itu, apakah sudah benar ibadah kita? Apakah sudah kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Apakah selama ini kewajiban-kewajiban ibadah yang telah diwajibkan pada kita sudah dilakukan semua? Atau kita masih kesana kemari, masih sholatnya masih bolong-bolong, ibadahnya, kebaikan-kebaikannya masih kadang-kadang saja. Qad labistal bayadha wa huwa syayb. Engkau telah memakai pakaian putih-putih. Maksudnya putih di sini bukan kain kafan. Wa huwa syayb. Rambut sudah putih. Rambut kepala sudah putih. Rambut kumis sudah putih. Wal bayadu la yahmilu danas. Wal bayadu la yahmilu ad-danasa. Yang putih itu tidak dapat membawa yang kotor. Karena kalau kotor sedikit ketahuan. Kalau kita pakai baju putih, ada noda sedikit aja ketahuan. Beda kalau baju kita hitam, noda hitam nggak kelihatan. Nah, itu isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika rambut kita sudah putih. Itu artinya kita harus berhati-hati bahwa noda sedikit, jiwa kita ini sudah putih. Rambut kita putih, jiwa kita putih. Kalau kita berbuat yang tidak benar, itu nampak kentara sekali. Kita disuruh untuk meningkatkan ketakwaan kita, ibadah-ibadah kita, tarqi'. Tarqi' asli kalau tarqi'us saub itu ditambal. Ditambal artinya kalau kita baju kita itu tadinya bolong, ada yang rusak, ditambal, dijahit lagi biar baik. Kalau ibadah-ibadah kita selama ini masih bolong-bolong, ditambal, tarqi', diperbaiki, diperkuat, dibooster. Idza dha'ufat 'anil ibadah, jika kita ini ibadahnya masih, kita sudah berusia tapi ibadahnya masih kurang, masih malas-malas, kita disuruh tarqi', suruh nambal. Kalau kita ingat masa lalunya juga, dulu ibadahnya belum beres, ditambal supaya kelihatan bagus, diperbaiki. Faraqti ibadataka bil bukai wa tadarru. Maka tamballah, perbaikilah ibadahmu itu bil bukai wa tadarru'i, dengan menangis dan tadarru', khusyuk, konsentrasi. Kita tidak bisa ibadah salat misalnya, baca Quran misalnya, kemudian nangis, kecuali kita khusyuk, kita paham maknanya. Kalau kita khusyuk, kita bisa paham maknanya, bisa kita menangis. Mungkin kalau kita sedang berjamaah bareng-bareng di sini kita nangis itu susah, karena kita tergoda oleh kiri kanan kita, depan kita, belakang kita, ada rasa malu juga kita menangis. Nanti dikira sok, pura-pura nangis. Nah, menangisnya ini bagaimana supaya aman? Kita di sholat malam. Di sholat malam itu kita sendirian, menangislah di situ. Dan disitulah kita bisa khusyuk benar. Ketika orang-orang pada tidur, suasana pun hening, kita mudah konsentrasi, kita khusyuk mudah. Kemudian kita menangis juga lebih mudah karena kita khusyuk.
Tapi bagi yang belum bisa khusyuk, itu sulit menangis. Bagaimana kita bisa meresapi betul ketika kita beribadah? Caranya adalah kita pahami kalimat-kalimat yang kita ucapkan ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Atau kita khusyuk dengan cara mengingat-ingat dosa yang pernah kita punya. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Maka kita pasrahkan pada Allah, kita taubat, minta ampun, maka itu bisa menangis. Syaratnya kita bisa khusyuk adalah hudurul qalb. Hudurul qalb itu ya khusyuk. Hati kita itu hadir ketika kita beribadah. Ketika kita beribadah tapi hati kita kemana-mana, susah kita khusyuk, apalagi kita menangis. In qila laka ma yubkika alaih, jika ada orang mengatakan ma yubkika alaih, apa yang bikin engkau menangis? Yang bikin aku menangis adalah masa lalu, menyadari akan dosa-dosa, menyadari akan kekurangan-kekurangan. Sedangkan usia, betul umur itu kapan saja. Maka ketika Allah berikan kemudahan, panjang umur, itu kita bersyukur dengan cara kita tarqi'ul ibadah, kita memperbaiki, menambal ibadah-ibadah kita. Ini adalah dakwah liman kaburat sinnu ayastadrika ma fata. Ini ajakan kepada orang-orang yang sudah berusia, gitu ya, untuk mengingat kembali apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah berlalu. Karena kewajiban kita untuk beribadah, sholat, puasa, itu sejak kita balik. Kita balik itu kira-kira umur antara 10 sampai 15. Dan sejak itu setiap waktunya, sehari semalam kita harus sholat 5 waktu. Kemudian sunnah-sunnahnya, puasanya tiap tahun. Nah itu kita harus perhitung. Kita perhitung sudah benar. Dan sekalipun kita udah merasa benar, merasa sudah semua, kita tetap harus tarqi, kita harus perbaiki. Karena apa yang kita merasa benar, apa yang merasa kita sudah lakukan dengan baik, belum tentu baik juga. Mungkin ada kesalahan apa yang kita tidak tahu. Mungkin ketika sholat kita tidak khusyuk, sehingga kita hanya berupa gerakan-gerakan tapi hati kita tidak hadir. Itu sholat itu yang dihitung pahalanya adalah ketika kita khusyuk. Ketika kita tidak khusyuk, sholat kita itu hanya formalitas, melaksanakan kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Itu pentingnya kita melakukan sholat itu dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Imam Ghazali itu menyarankan kalau kita mau sholat itu persiapkan diri supaya tenang. Jangan mikirkan hal-hal yang lagi ruwet sementara ditinggal ketika kita mau sholat, supaya sholat kita bisa khusyuk. Kalau masalah-masalah dunia ini kita bawa ke dalam sholat, itu nggak mungkin kita sholat khusyuk. Kita malah bisa lupa kemana-mana. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar,
tapi hati kita kemana-mana. Itu tidak khusyuk. Apalagi yang sholatnya demikian, maka keperluan untuk tarqi', untuk menambah, untuk memperbaiki, itu semakin besar. Itu kebutuhan kita. Wa yakunu dzalika bin nadami ala ma fata, dengan menyesali apa yang sudah lewat. Wal buka wa tadurru ilahi subhanahu ayyafu amma madha, dan jika juga khusyuk mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang telah terlewat. Faqad zaharat syamsul haqiqah, kalau sudah usia ini sudah nampak syamsul haqiqah, matahari hakikat. Maka emang normalnya orang sudah berusia itu akan semakin istiqomah. Harus istiqomah, harus semakin khusyuk, dan harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Sisa umur itu memang harus dipergunakan dengan baik. Jangan sampai menyesal. Sebab umur 100 tahun pun kita diberi umur, kalau kita tidak beribadah pada Allah atau ibadahnya kurang-kurang, itu malah justru berbahaya, malah menambah daftar dosa semakin banyak. Wa qauluhu ta'ala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, bukankah aku telah berikan umur panjang kepada engkau, wahai orang-orang yang mengingat tentang hal itu. Umur panjang itu adalah pemberian dari Allah. Karena itu mesti kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah pada Allah. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam a'dzarallahu ila mri'in akhara ajaluhu hatta ballagha 60 sanah. Allah telah memberikan keluangan waktu, umur, memberi kesempatan kepada kita sampai 60 tahun misalnya. Nah, semakin panjang umur kita, itu semakin luas kesempatan kita untuk bertaubat, untuk beribadah, untuk berbuat baik. Maka itu kita mesti hati-hati jika umur sudah lanjut. Allah sudah berikan umur yang panjang, jangan lupa kita gunakan untuk beribadah yang sebaik-baiknya. Ay laisa lahu 'udhrun 'indallahi illam yatub wa yasluh haluhu ma'allahi ba'da an balagha 60 sanah. Kalau orang sudah umur 60 tahun kok belum tobat, kok belum baik ibadahnya, ini kemungkinan kesananya akan begitu. Batasnya itu sebagai hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, a'dzarallahu ila amri'in akhara ajaluhu hatta balagha 60 sanah. Allah berikan uzur itu sampai 60 tahun. Maka sebelum 60 pun kita mesti harus gunakan waktu ini, umur ini untuk segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewat. Jangan nunggu setelah 60 baru mau tobat. Itu batas 60. Allah akan tutup hati orang-orang yang sampai 60 tahun belum tobat.
Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini ada yang usia sekarang seusia saya misalnya, ke atas 50 ke atas misalnya. Ya sebenarnya taubat itu tidak harus nunggu tua. Tapi ini mengingatkan bagi yang sudah tua maksudnya. Jangan sampai kelewat. Taubat itu kapanpun kita masih muda pun kita harus segera taubat. Karena umur kita tidak tahu. Tapi bagi yang sudah usia, apalagi lansia, harus segera taubat. Dan kalau kita bilang mau taubat tapi setelah umur kita terlalu tua, mungkin tenaga kita segera sudah terbatas, akan semakin sulit. Ketika kita taubat tapi tenaga kita sudah jalan aja susah, makan sudah apanya susah, ingin beribadah banyak sudah gak bisa. Maka selagi kita bisa beribadah, selagi kita bisa sholat, bisa puasa, masih punya rezeki untuk bersedekah, lakukanlah itu. Jangan nunggu kita ajaz, kita dhaif, nunggu kita lemah. Kalau sudah lemah, kita ingin perbaiki sudah gak bisa. Kita berdiri aja sudah susah, kita bilang mau memperbanyak sholat, kurang yakin. Bilang mau ibadah banyak, tenaga sudah kurang. Bilang mau sedekah, sudah tidak punya penghasilan. Maka mumpung masih punya penghasilan, cicillah sedekah itu. Karena dikatakan bahwa ada orang-orang nanti di akhirat yang minta dikembalikan lagi ke dunia, dan maka fa'as-sadaqah, saya akan bersedekah. Menyesal. Kalau tahu begini, saya dulu masih hidup akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Tapi sudah di akhirat sudah tidak mungkin kembali. Hanya menyesal. Dan berandai-andai seandainya saya dikembalikan ke dunia, saya akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ini renungan untuk kita semua, baik yang muda maupun yang tua, terutama yang sudah tua. Ini harus menggunakan waktu sisa usia ini dengan sebaik-baiknya. La tay'as fa inna tirhaba amirun minallahi liman yatubu ilaihi bal yabsutu yadayhi kama qala innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Allah itu membuka tangannya untuk menerima taubat di siang hari, ya, bagi orang-orang yang bertaubat di siang hari. Liyatuba musii'un nahar musii'ul lail, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Orang-orang yang berbuat dosa di malam hari ditunggu untuk bertaubat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar, dan Allah buka kedua tangannya untuk menerima taubat di malam hari bagi orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Jadi Allah senantiasa buka pintu untuk kita bertaubat. Maka jangan kita putus asa. Jangan kita putus asa. Allah Maha Pengampun, asal kita benar-benar minta ampun. Atau seandainya kita minta ampun, kita tobat sekarang, ternyata dengan segala hal alasannya besok
bermaksiat lagi, tobat lagi. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Tapi statement ini jangan kemudian dibikin mainan. Allah kan Maha Pengampun. Tobat, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Yang demikian nanti Allah akan tutup hati kita. Tidak bisa lagi bertobat. Bukan Allah tidak menerima, tapi hati kita ditutup. Keras. Hati kita jadi keras dan kita tidak bisa minta ampun. Kita merasa besar, kita takabur, kita tidak merasa tidak perlu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pelajaran sore hari membekas bagi kita untuk segera kita perbaiki masing-masing kita di usia berapapun kita. Mari kita segera tingkatkan amal ibadah kita, perbaiki amal ibadah kita, utamanya jika dulu masih muda mungkin kita belum rajin ibadah, maka tutuplah usia dengan ibadah yang benar, dengan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita dan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka ala ashabi rasulillahi ajma'in hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tadamina wa la min fiha shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'al sabahana sabahas salihin wa lisanana lisanal zakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa nas'aluka khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadar wa khairal ma jara bihi al-qalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurhum warzuqhum fi ta'atika wa fitna birrahum. Allahumma nawwir qulubahum bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah wallahu musta'an wa huwal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis